Mari sama-sama kita ucapkan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Amin. Terpujilah kau Tuhanku. Happy Sunday semua. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus, melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik. Dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus, hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus.
Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan Gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya, Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, "Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya." Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Oh mulianya hadiratmu, kami baitmu memujamu, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Memenuhi tempat ini. Bersama-sama angkat suaramu, katakan, oh mulianya hadirat-Mu, kami baitmu
wajah-Mu. Oh, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Memenuhi tempat ini. Oh, mulianya hadirat-Mu. Kami bait-Mu memuja-Mu. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Memenuhi tempat ini. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu.
Shalom, Jemaat HOG di Ambon dan Jemaat CK9 di semua cabang yang berada di Jakarta yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa dengan saudara pada hari ini untuk bisa membagi kebenaran firman Tuhan. Saudara, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung tahun. Pada bulan Desember tahun 2021 dan pada bulan Desember ini umat Kristiani mulai merayakan Natal. Hari ini saya akan berbicara dengan judul khotbah Amazing Grace, kasih anugerah yang luar biasa. Saudara, ayatnya di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, katakan kiri kanan saudara, Allah sangat mengasihi saudara dan saya. Saudara, dasar dari kelahiran Yesus dan seluruh karyanya di dunia ini adalah kasih. Kasih akan dunia ini termasuk umat ciptaannya. Supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Manusia binasa karena dosa. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, semua manusia menjadi berdosa. Alkitab berkata, upah dosa adalah maut, binasa, mati dalam kekekalan. Yesus datang supaya bagi orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Kuncinya yang percaya kepadanya. Percaya artinya, Roma 10 ayat yang 9 berkata begini, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Percaya dia menebus kita dari dosa dan menyelamatkan kita oleh darahnya dan menyembuhkan kita oleh bilur-bilurnya. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Selain kita diselamatkan, kita juga diberi kuasa. Katakan kiri kanan saudara, saudara adalah anak-anak Allah yang berkuasa. Pertanyaannya, apa lanjutnya setelah kita diselamatkan, diberi kuasa? Filipi 2 ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Artinya mengerjakan keselamatan adalah seperti ini. Sebagai orang percaya yang telah diselamatkan oleh kasih karunia, kita harus mengerjakan keselamatan kita sampai akhir. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Jika kita lalai melakukan hal ini, kita akan kehilangan keselamatan yang telah diberikan kepada kita. Yang perlu kita perhatikan yang pertama, kita tidak mengerjakan keselamatan kita dengan usaha manusia saja, dengan kemampuan kita saja, tetapi dengan kasih karunia Allah dan kuasa roh yang diberikan kepada kita. Yang kedua, mengerjakan keselamatan kita artinya kita harus menentang dosa dan mengikuti keinginan Roh Kudus di dalam hati kita. Hal ini meliputi usaha yang terus-menerus untuk menggunakan setiap cara yang ditetapkan Allah untuk mengalahkan kejahatan dan menyatakan kehidupan Kristus. Mengerjakan keselamatan kita berpusat pada pentingnya
pengudusan. Berikutnya kita mengerjakan keselamatan kita dengan senantiasa mendekatkan diri pada Kristus dan menerima kuasanya untuk berkehendak dan berbuat menurut kerelaannya. Demikianlah kita menjadi kawan sekerja Allah dengan menyempurnakan keselamatan kita di surga. Saya mendapatkan bahwa goal atau target dari kedatangan Yesus di dunia ini bukan hanya supaya kita beroleh hidup yang kekal saja, tetapi juga supaya selama kita berada di dunia ini bisa menikmati hidup yang bermakna. Bagaimana agar kelahiran Yesus bermakna bagi hidup kita? Hidup yang berkemenangan, hidup yang bersaksi dan berdampak kepada orang lain. Beberapa faktor yang menentukan. Yang pertama, kita lihat di sini di Wahyu 3 ayat yang ke-20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Saudara, kita lihat di sini, jika ada orang yang mendengar suaraku. Jadi kita lihat di sini inisiatifnya itu bukan di tangan Tuhan Yesus, tapi dari kita. Yesus telah mati, setelah menebus kita dengan darahnya. Sekarang tinggal kita mau nggak membuka hati, mendengar suaranya dan membuka pintu kita, pintu hati kita. Dia akan mendapatkan kita dan dia akan makan bersama-sama kita. Artinya satu tingkat fellowship yang luar biasa. Yang berikutnya Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara, ayat-ayat tersebut berbicara tentang relation, tentang hubungan. Saudara, Yesus datang bukan hanya menebus dan menyelamatkan kita, tetapi memulihkan hubungan yang terputus sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Yesus bukan mati supaya kita punya religion, punya agama, tapi dia mati supaya kita punya relation, punya hubungan. Kenapa Allah menghendaki adanya pemulihan hubungan kita dengan Dia? Yang pertama, Allah sangat menikmati hubungan dengan umat ciptaannya. Seperti waktu dia bergaul dengan Adam dan Hawa di Taman Eden sebelum mereka jatuh ke dalam dosa. Saudara, yang kedua, hubungan terputus terjadi, maka terjadi tragedi manusia yang terbesar, yaitu roh kita akan mati. Yang ketiga, hubungan membuat kita mendapatkan kekuatan baru. Karena Alkitab berkata orang yang menanti-nantikan Tuhan, ia akan mendapatkan kekuatan baru dan dia akan terbang bagaikan burung Raja Wali dengan kekuatan sayapnya. Dia berlari tidak menjadi lelah, berjalan tidak menjadi lesu. Dan yang berikutnya, dia memberitahu jalan-jalan kehidupan. Dikatakan di hadapannya ada sukacita berlimpah-limpah dan di tangan kanannya ada nikmat senantiasa. Hubungan juga membuat kita beroleh damai sejahtera. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Hubungan itu juga membuat kita menjadi serupa dengan Yesus. Amsal 13 ayat yang ke-20 dikatakan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa yang berteman dengan orang bebal menjadi malang. Kalau kita bergaul dengan Yesus, maka kita akan menyerupai Dia. Selanjutnya juga hubungan itu akan membuat kita berusaha hidup kudus. Karena Allah adalah kudus, membatasi kita untuk berbuat dosa karena bisa meratakan hubungan kita dengan Dia. Dan hubungan juga ada jaminan kita bersama-sama dengan Dia di surga nanti karena Dia mengenal kita. Saudara, kata pengenalan itu lahir dari suatu hubungan. Bagaimana membangun relation dengan Tuhan? Kita tahu melalui doa, pujian, penyembahan,
dan renungkan firman Tuhan serta melayani Dia. Aplikasinya dalam hidup kita adalah kita adakan saat teduh setiap pagi. Kita baca firman, kita saat teduh, sorak-sorai memuji Dia, doa syukur pada malam hari, doa setiap saat. Anda akan mendapatkan lebih banyak dalam 1 jam bersama Tuhan daripada dalam satu kehidupan tanpa Dia. Alkitab berkata, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sebaiknya kita setiap pagi memandang wajah Tuhan sebelum kita memandang wajah orang lain. Yang kedua, perspektif, sudut pandang, pola pikir kita. Jika kita berkata Allah beserta kita, maka hidup kita harus berbeda dengan orang dunia. Namun kenyataannya banyak anak Tuhan yang hidup sebagai orang yang kalah, orang yang ditawan, ditindas seperti orang buta. Padahal di dalam Lukas 4 ayat ke-19, kedatangan Yesus atau kelahiran Yesus itu penubuatan di dalam perjanjian lama. Dikatakan bahwa kelahiran Yesus itu untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat telah datang. Yesus datang dan melalui kematian dan kebangkitannya menjadikan kita lebih dari pemenang. Roma 8 ayat ke-37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kenapa? Karena perspektif, pola pikir yang salah terhadap kehidupan yang tidak diselaraskan dengan firman Tuhan. Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah, itu mempunyai pengertian bahwa itu merupakan tanggung jawab saudara dan saya untuk mengatur apa yang harus kita pikirkan. Saudara, perlu kita ketahui bahwa pikiran itu adalah medan peperangan. Menangkan perang dalam pikiran, maka saudara akan menang dan mengalami pembebasan. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tapi aku, kata Yesus, datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Target utama iblis adalah pikiran kita. Jikalau dia kuasai pikiran kita, maka dia akan kuasai seluruh kehidupan kita. Untuk hidup berkemenangan, kita harus latih pikiran kita untuk selalu berpikir selaras dengan firman Tuhan. Yohanes 10 ayat 10b dikatakan, Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Kita harus pahami bahwa bagian dari kelimpahan yang Tuhan tawarkan kepada orang-orang yang menjadi miliknya adalah kuasa rohnya untuk mengatasi apa yang orang lain tidak dapat atasi. Kabar baiknya bahwa sebagai orang Kristen, bahkan jika saudara mengalami suatu masalah, saudara memiliki seorang penyelesai masalah yang tinggal di dalam diri saudara yang siap untuk menolong setiap waktu. Katakan kiri kanan saudara, saudara punya sang penyelesai masalah. Saudara, hidup kekristenan bukan hidup bebas masalah. Masalah, persoalan, tantangan boleh ada. Tetapi Yesus Kristus yang kita sembah jauh lebih besar dari setiap persoalan dan tantangan kita. Kuasanya tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Alkitab berkata bahwa jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Orang Ambon bilang, seng ada lawan. Bersama Tuhan kita melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa
karena Dia yang telah menginjak para lawan kita. Dia yang bertindak dan Dia yang menyelesaikan bagi kita. Yesaya 43 ayat yang kedua, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan dan nyala api tidak akan membakar engkau. Yesaya 41 ayat yang ke-10 dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkannya, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Roma 8 ayat ke-28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, masalah fokus. Nah, saya kasih ilustrasi atau contoh di dalam Alkitab antara Kaleb dan Yosua dan 10 pengintai lain. Fokus mereka berbeda. Kaleb dan Yosua fokus kepada apa yang Tuhan janjikan. Sedangkan 10 pengintai lain fokus kepada keadaan. Kita lebih terpancing untuk fokus kepada keadaan daripada janji Tuhan. Fokus kepada masalah daripada iman kepada janji Tuhan. Fokus kepada masalah mendatangkan ketakutan. Sebaliknya fokus kepada iman membangkitkan semangat dan keberanian. Di dalam kehidupan, iman dan ketakutan akan muncul bersama-sama di dalam diri saudara. Dan saudara harus memilih mana yang harus saudara menangkan. Ada yang menulis begini, 2 sifat berdenyut di dalam dada saya. Yang satu menyedihkan, yang lain membahagiakan. Yang satu saya cintai, yang lain saya benci. Yang saya pelihara akan lebih unggul. Masalahnya kedua emosi itu akan selalu ada di dalam diri saudara. Emosi yang terus saudara beli makan atau pelihara akan menguasai hidup saudara. Saudara tidak dapat mengharapkan ketakutan pergi dengan sendirinya. Jika saudara terus-menerus berfokus kepada ketakutan, saudara memeliharanya dan berhenti memeranginya, perasaan itu akan semakin kuat. Cara pada akhirnya yang dapat mengalahkannya adalah membuatnya mati kelaparan. Jangan berikan waktu dan energi Anda pada ketakutan, gosip, berita-berita negatif, dan film-film yang mengerikan. Berfokuslah pada iman dan peliharalah. Semakin banyak waktu dan energi yang saudara berikan pada iman akan semakin menjadi kuat. Dan kapanpun saudara merasa takut untuk melakukan sesuatu, maju dan kerjakan saja. Sikap saudara akan diprogram ulang. Saya kasih contoh seperti waktu kita mau masuk di dalam kolam renang. Kita pertama kali rasa dingin, tetapi waktu kita masuk di dalam kolam renang itu tidak ada lagi perasaan dingin. Ketika saudara merasa takut, itu berarti saudara harus berjalan, saudara harus bertindak, dan bukannya berhenti, berjuang lebih keras, bukan menyerah saja. Emosi mana yang saudara pelihara, pilihlah untuk memelihara iman dan keberanian. Maurice Cerullo dia menulis begini, judulnya Mata yang Tertuju kepada Tuhan. Janganlah engkau memandang kepada keadaanmu, tapi pandanglah kepada kebesaran Allah. Jika engkau senantiasa memandang kepada keadaanmu, maka iblis akan memakai keadaanmu itu untuk mengalahkan engkau dan menyalahkan firman Tuhan, firman yang kekal dan kudus itu. Kemenanganmu terletak jika matamu senantiasa tertuju kepada Tuhan dan janji-janjinya. Bukankah Dia telah berjanji bahwa Dia akan menuntun engkau langkah demi langkah, bukan melangkah sekaligus, tetapi langkah demi langkah, dan setiap langkah merupakan mujizat bagi saudara. Saudara Kaleb dan Yosua membawa kabar baik, penuh keyakinan dan iman akan Tuhan, dan berkata dengan penuh percaya. Saudara, pergunakan senjata peperangan Allah, yaitu puji-pujian dan sorak-sorai. Setiap pagi saya selalu memuji Tuhan,
Itu sebagai senjata peperangan untuk saya menangkan pola pikir yang selalu selaras dengan firman Tuhan. Yang ketiga, ministry atau melayani. Matius 28 ayat 18-20, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Mazmur 37 ayat 3-4. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saudara, Albert Schweitzer, dia berkata begini, "Saya tidak tahu apa takdir saudara. Namun satu hal saya tahu, satu-satunya orang di antara saudara sekalian yang akan benar-benar bahagia adalah orang yang telah mencari dan menemukan untuk melayani." Berfokus pada orang lain bisa memberi saudara tujuan. Berfokus kepada orang lain bisa memberi saudara energi. Terus-menerus berfokus pada diri sendiri bisa membuat saudara kehilangan energi. Sedangkan berfokus pada orang lain memberikan pengaruh yang sebaliknya. Saudara, menurut data, 84% orang berpikir tentang dirinya sendiri. Hanya 16% orang berpikir tentang orang lain. Yang ketiga, berfokus pada orang lain bisa memberi saudara rasa puas. Melayani orang lain sesungguhnya menumbuhkan kesehatan dan menghadirkan kebahagiaan. Pepatah China berkata begini, "Jika Anda ingin kebahagiaan selama 1 jam, katanya pergilah tidur siang. Jika Anda ingin bahagia dalam 1 hari, pergilah memancing. Jika ingin bahagia selama 1 bulan, katanya menikahlah. Kalau ingin bahagia selama 1 tahun, terima warisan. Tapi jika Anda ingin bahagia seumur hidup, bantulah orang lain." Sesungguhnya, saudara bisa membantu diri sendiri dengan cara membantu orang lain. Anda bisa mendapatkan segala sesuatu yang Anda inginkan dalam hidup ini jika Anda cukup banyak membantu orang lain mendapatkan apa yang mereka inginkan. Saudara, lupakanlah berusaha menemukan kebahagiaan dengan cara memenuhi kebutuhan saudara terlebih dahulu. Mulailah hari ini, tanyakanlah kepada diri sendiri, apa yang bisa saya lakukan untuk melupakan diri saya sendiri dan berfokus kepada orang lain. Sisihkanlah kebutuhan saudara dan lakukanlah sesuatu yang spesifik hari ini yang akan membantu saudara tidak lagi memikirkan diri saudara sendiri. Ingat, kesuksesan dalam hidup ini sangat berhubungan dengan apa yang saudara lakukan untuk orang lain. Nah, saudara, kita perlu install kembali, programkan kembali cara berpikir kita seperti install komputer. Cara yang salah yang cukup lama, kita harus ganti dengan cara yang diselaraskan dengan firman Tuhan. Saudara, kita harus selanjutnya, saat ini kita harus menantikan kedatangan Yesus pada kali yang kedua dengan hidup berjaga-jaga. Tuhan Yesus memberkati kita. Sebelum saya berdoa, kita naikkan satu pujian. Besar sesat aku dulu kala, kini
Kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik, Allah yang luar biasa bagi kami. Kau lahir di muka bumi ini karena begitu besar kasih Allah akan kami semua Tuhan. Terima kasih untuk kasih anugerah yang luar biasa Tuhan, yang membuat kami Tuhan yang tadinya harus binasa, tapi oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, kami Tuhan diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Kami mau Tuhan mengaplikasikan firman Tuhan yang telah kami dengar hari ini Tuhan. Kami mau membangun relation, membangun hubungan yang intim dengan Engkau, mengutamakan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami akan mencari Engkau Tuhan terlebih dahulu daripada hal-hal yang lain Tuhan. Taruh hati yang rindu, hati yang haus Tuhan akan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Mengutamakan Engkau lebih daripada hal yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Engkau taruh Tuhan, buat kami untuk selalu kami fokus kepada janji-Mu, fokus kepada kebenaran firman-Mu Tuhan, bukan fokus kepada keadaan. Kami mau Tuhan menghadapi apapun Tuhan, kami mau selaraskan pikiran kami untuk Tuhan apa kata firman, bukan melihat keadaan yang kami hadapi Tuhan. Kami mau remind kembali Tuhan, pola pikir kami, mindset kami, untuk kami selaraskan dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Engkau telah mengajar kami hari ini untuk kami tidak hidup mementingkan diri kami sendiri, tapi kami mau hidup yang bermakna, hidup yang melayani, hidup yang membawa dampak kepada orang lain. Bapa, taruh hati itu kepada kami Tuhan, untuk kami lewat peringatan Natal ini, di dalam bulan Desember ini, hidup kami diperbaharui, untuk kami lebih mengasihi Engkau, lebih lagi menghargai pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Kami mau mengejar keselamatan itu Tuhan, supaya kami boleh beroleh apa yang telah Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati semua jemaat, siapapun yang mendengar kebenaran firman ini, untuk mereka terus Tuhan menikmati kasih anugerah yang luar biasa yang telah Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini adalah perjamuan Tuhan sendiri yang dilakukan untuk mengingat semua kebaikan-kebaikan Tuhan serta pengorbanannya di kayu salib. Saudara, saya mengajak kita untuk merenungkan semua kebaikan yang Tuhan telah kerjakan bagi kita. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami yang berdosa, kami yang harusnya binasa, tapi oleh kasih dan anugerah Tuhan, Engkau Tuhan rela mengorbankan Tuhan diri-Mu dengan darah yang tercurah. Engkau Tuhan selamatkan kami, bilur-bilur-Mu menyembuhkan kami. Engkau menuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus. Engkau menegur kami waktu kami salah. Engkau menghibur kami waktu kami susah. Engkau berikan kekuatan kepada kami waktu kami lemah. Terima kasih untuk semua yang telah Engkau lakukan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih, oh glory bagi-Mu Tuhan. Glory bagi-Mu, terima kasih Bapa. Terima kasih. Saudara, perjamuan kudus ini merupakan satu sakramen. Artinya tanda dari sesuatu yang suci, yang mendatangkan anugerah atau berkat Tuhan bagi setiap orang yang percaya, asalkan setiap orang yang makan dan minum dari roti dan anggur ini yang melambangkan tubuh dan darah Kristus dengan cara yang benar. Artinya tidak menyimpan sakit hati, benci, dan dengki, serta dosa. Oleh karena itu, mari kita menguji diri kita masing-masing. Kalau di antara kita ada seperti itu, datang menghadap kepada Tuhan, berdoa, minta ampun, supaya Tuhan sucikan kita. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih.
Terima kasih, ampuni kami kalau kami bersalah Tuhan. Sucikan kami dengan darah-Mu. Untuk kami layak Tuhan, untuk masuk dalam perjamuan kudus ini Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, Engkau telah melayakkan kami hamba-hamba-Mu dan anak-anak-Mu untuk sehidangan dengan Engkau. Saudara, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, dia mengambil roti, kita angkat roti kita di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu dia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan roti dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Angkat cawan anggur tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya dan menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari minum di dalam nama Yesus. Naikkan ucapan syukur dan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau baik Tuhan. Oh glory, glory Tuhan. Kau baik. Kau baik. Terima kasih. Terima kasih untuk pengorbanan. Terima kasih untuk darah. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Shalom, mari kita satukan di dalam doa syafaat kita pada hari ini. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal, kami panggil Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari ini kami boleh mengucap syukur dan terima kasih Bapa. Karena Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sangat baik. Luar biasa kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan selalu baru untuk kami anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami boleh mengucap syukur di dalam ibadah kami pada hari ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, ibadah online pada hari ini kami terima di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan Yesus hadir bersama kami, bersama keluarga kami masing-masing ya Bapa. Kami selalu berdoa dan mengucap syukur karena Tuhan Yesus selalu menyertai kami anak-anak-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak rohani kami, Bapak Niko Nyotora Harjo bersama 4 wakilnya. Biar dimanapun hamba-Mu berada, Tuhan berkati pelayanannya, kesehatannya, keluarganya. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau selalu memakai hamba-Mu ini ya Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Sony Waplow CK9 bersama wakilnya Bapak Handri. Tuhan Yesus berkati hamba-Mu ini. Dimanapun hamba-Mu juga berada, Tuhan Yesus berkati keluarganya, kesehatannya, pelayanannya. Supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan, nama Tuhan terus dipermuliakan. Kami tidak lupa berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Iwan bersama Ibu Ola, GB Iwo. Tuhan berkati gereja Tuhan, GB Iwo Tuhan. Kami percaya Tuhan banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk gereja Tuhan Yesus ini. Kami percaya Tuhan Yesus Kau baik. Kau pakai hamba-Mu lebih lagi. Tuhan berkati pelayanannya, kesehatannya, keluarganya, usahanya. Tuhan berkati bahwa gembala kami Bapak Iwan dan Ibu Ola. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan selalu memakai hamba-Mu ini Tuhan Yesus.
Tuhan, kami berdoa untuk jemaat GBI Wow Tuhan, dimanapun jemaatmu berada, Tuhan Yesus berkati keluarga GBI Wow ini ya Bapa. Jemaat Tuhan, kalau mereka ada yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkaulah tabib kami, dokter kami. Kami percaya Tuhan Yesus, jemaat GBI Wow dalam perlindungan Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk semua pekerja GBI Wow Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus berkati pelayanannya juga, yang ada pelayanan Tuhan berkati. Kami percaya pekerja GBI Wow dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, mereka yang sudah memberkati gereja Tuhan, perpuluhan mereka, biar Tuhan berkati mereka Tuhan. Tuhan tambahkan lagi berkat yang dari Tuhan Yesus, karena sumber berkat ada di tangan Tuhan Yesus. Kami juga tidak lupa berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi bersama wakilnya. Tuhan Yesus berkati di dalam tugasnya, berkati Indonesia Tuhan Yesus, karena kami percaya Tuhan Yesus ada di negara kami Indonesia ini. Tuhan, berkati kesehatan Bapak Jokowi bersama wakilnya, keluarganya. Tuhan Yesus berkati. Kami juga tidak lupa berdoa untuk DKI Kota Jakarta ini ya Bapak. Tuhan berkati Kota Jakarta, pemimpinnya Bapak Anies bersama wakilnya. Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan Yesus, karena kami imani Tuhan Yesus ada di bangsa kami Indonesia ini. Tuhan berkati juga gereja-gereja Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Tuhan berkati gereja-gereja Tuhan, supaya di akhir zaman ini gereja-gereja Tuhan boleh bersatu ya Bapak. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh baik, sangat baik, luar biasa kasih Tuhan kepada kami anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kami boleh menerima berkat firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, biar firman yang sudah ditaburkan, diberitakan, disampaikan boleh terus tertanam di dalam loh hati kami yang paling dalam. Kami percaya Tuhan Yesus, biar firman yang sudah diberitakan, disampaikan ini, itu berasal daripada-Mu ya Bapa. Biar anak-anak Tuhan yang mendengarkan ibadah online pada hari ini Tuhan Yesus, mereka mendapatkan kekuatan baru lagi ya Bapa. Kami percaya biar pandemik ini boleh cepat berlalu dari bangsa kami Indonesia ini ya Bapa. Biar kami boleh gereja Tuhan boleh ibadah kembali tatap muka ya Bapa. Khususnya untuk GBI Wow Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus sudah siapkan gedung yang terbaik untuk gereja Tuhan GBI Wow, supaya kami boleh ibadah kembali ya Bapa, tatap muka. Tuhan berkati Bapak Iwan, Ibu Ola, semua pekerja GBI Wow. Tuhan berkati jemaat Tuhan GBI Wow. Tuhan Yesus berkati. Kami percaya Tuhan Yesus, kami serahkan doa permohonan kami pada hari ini, biar kami semua mendapatkan berkat daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Glory Jesus, haleluya, haleluya. Amin. Saudara, angkat kedua tangan saudara dan buka hati saudara, terimalah berkat Allah. Kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, berkat berkelimpahan dari Allah Bapa di dalam anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati katakan amin.
penolong.